Bayangkan sebuah kitab kuno yang dikatakan mampu mengungkap rahasia alam semesta. Ditulis dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang, dibaca oleh para raja, penyihir, dan ilmuwan, namun juga ditakuti oleh gereja dan otoritas agama. Kitab ini bukan sekadar kumpulan teks biasa, melainkan kunci menuju kekuatan yang melampaui batas manusia. Inilah Picatrix, sebuah manuskrip esoterik yang konon menyimpan ilmu astrologi dan sihir tingkat tinggi. Berbeda dengan Voynich manuskrip yang penuh dengan tulisan dan ilustrasi tak terpecahkan atau Codex Gigas, kitab raksasa yang menyimpan legenda mengerikan tentang perjanjian dengan iblis, Picatrix lebih dari sekadar misteri. Ia adalah petunjuk bagi mereka yang ingin menguasai kekuatan bintang dan alam. Tapi, apakah benar kitab ini memiliki kekuatan sehebat yang dikisahkan? Ataukah ini hanya sekadar mitos yang bertahan selama berabad-abad? Mari kita selami lebih dalam rahasia di balik kitab magis ini. Meskipun kini lebih dikenal dengan nama Picatrix, kitab ini sebenarnya memiliki nama asli Ghayat al-Hakam, yang berarti tujuan sang bijak. Ditulis sekitar abad ke-11 di dunia Islam, kitab ini dipercaya lahir di tanah Spanyol Muslim atau Al-Andalus, sebuah peradaban yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan eksplorasi mistis. Di era keemasan Islam, ilmu astrologi, alkimia, dan filsafat berkembang pesat. Para cendekiawan Muslim tidak hanya menerjemahkan teks-teks kuno dari Yunani dan Persia, tetapi juga mengembangkan teori-teori baru yang menggabungkan sains dengan metafisika. Dalam lingkungan inilah, Ghayat al-Hakam lahir sebagai kitab yang menggabungkan pengetahuan langit dan bumi, menciptakan formula yang disebut-sebut dapat mengubah nasib seseorang, bahkan sebuah kerajaan. Namun, kitab ini tidak berhenti di dunia Islam. 2 abad setelah kemunculannya, Ghayat al-Hakam menarik perhatian seorang raja Kristen di Eropa, Alfonso X dari Kastilia. Pada abad ke-13, di bawah perintahnya, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diberi nama baru, Picatrix. Bukan tanpa alasan Alfonso X tertarik pada kitab ini. Sebagai seorang raja yang juga dikenal sebagai ilmuwan dan pecinta filsafat, Alfonso melihat nilai besar dalam ajaran mistik dan ilmu astrologi yang terkandung dalam Picatrix. Pada masa itu, banyak penguasa percaya bahwa bintang-bintang dapat memengaruhi jalannya peperangan, politik, dan kehidupan manusia. Dengan memiliki kitab ini, Alfonso X berharap dapat memahami, bahkan mengendalikan kekuatan kosmik yang tersembunyi. Namun, dengan tersebarnya Picatrix ke Eropa, kitab ini tidak hanya menarik perhatian para raja dan ilmuwan, tetapi juga memicu ketakutan di kalangan gereja. Bagi otoritas agama, teks semacam ini adalah ancaman, sebuah ilmu terlarang yang dapat menggoyahkan iman dan membawa manusia ke dalam godaan kekuatan gelap. Siapakah sebenarnya sosok yang menulis Ghayat al-Hakam atau yang kini dikenal sebagai Picatrix? Tidak seperti banyak manuskrip lain yang mencantumkan nama pengarangnya. Dengan jelas, kitab ini lahir dari bayang-bayang, tanpa jejak yang pasti. Tidak ada satupun catatan sejarah yang menyebutkan siapa penciptanya. Hanya spekulasi dan teori yang menghubungkannya dengan para ilmuwan dan okultis Muslim pada abad pertengahan. Namun, melihat isi kitab ini, jelas bahwa sang penulis bukanlah orang biasa. Ia bukan sekadar seorang akademisi atau penulis, melainkan seorang ahli filsafat yang mendalami ilmu sihir, astrologi, dan metafisika. Kemampuannya dalam menggabungkan berbagai pemikiran dari peradaban yang berbeda menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki akses luas terhadap sumber pengetahuan dari berbagai dunia. Banyak yang percaya bahwa sang penulis adalah seorang ilmuwan Muslim yang hidup di Al-Andalus, tempat bertemunya ilmu dari timur dan barat.
ia kemungkinan besar telah mempelajari filsafat Yunani, mistisisme Persia, serta astrologi dan ritual dari India. Di era keemasan Islam, para cendekiawan memang dikenal rajin menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari berbagai peradaban, sehingga tidak heran jika Picatrix dipenuhi dengan konsep-konsep yang melampaui batas wilayah dan budaya. Kitab ini tidak hanya memuat teori astrologi atau sihir biasa, ia berbicara tentang cara-cara memanipulasi energi kosmik, menciptakan jimat dan ramuan, hingga metode untuk berkomunikasi dengan entitas di luar dunia manusia. Beberapa bagian bahkan terdengar seperti instruksi rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memiliki tingkat pemahaman tertentu. Yang menarik, meskipun banyak kitab magis lain ditulis dalam bentuk puisi atau simbol yang sulit diuraikan, Picatrix lebih lugas dan sistematis. Ini menunjukkan bahwa sang penulis bukan hanya seorang mistikus, tetapi juga seseorang yang memiliki pemikiran ilmiah dan metodologis. Ia tidak sekadar mencatat legenda atau mitos, tetapi berusaha menyusun ilmu ini sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dan diterapkan. Namun, semakin dalam kita menyelami kitab ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah sang penulis benar-benar ingin membagikan pengetahuannya kepada dunia? Atau justru berusaha menyembunyikan sesuatu? Mengapa ia tidak mencantumkan namanya? Padahal banyak ilmuwan sezamannya dengan bangga menuliskan identitas mereka dalam karya-karyanya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah benar ilmu yang ia tulis dalam Picatrix masih dapat digunakan hingga hari ini? Banyak orang mengira Picatrix hanyalah kitab astrologi kuno yang berisi ramalan bintang dan peruntungan. Namun, anggapan itu jauh dari kenyataan. Kitab ini bukan sekadar kumpulan prediksi tentang masa depan, melainkan sebuah panduan untuk memanipulasi realitas itu sendiri. Sebuah ilmu yang mengajarkan cara memanfaatkan pergerakan planet dan energi kosmik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia modern, astrologi sering dianggap sebagai hiburan, sekadar membaca horoskop harian atau memahami karakter seseorang berdasarkan zodiak. Tapi di dalam Picatrix, astrologi adalah ilmu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Kitab ini mengajarkan bahwa posisi bintang dan planet bukan hanya petunjuk, tetapi juga alat yang dapat digunakan untuk mengubah nasib manusia dan bahkan dunia. Salah satu konsep utama dalam Picatrix adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung oleh energi yang tak kasat mata. Planet, bintang, manusia, bahkan benda mati, semuanya bergetar dalam frekuensi tertentu yang bisa dimanipulasi dengan cara yang tepat. Para praktisi yang memahami ilmu ini diyakini mampu menarik kekuatan dari langit, menciptakan jimat yang membawa keberuntungan, hingga melakukan ritual yang dapat mengubah jalannya peristiwa. Kitab ini bahkan memberikan instruksi rinci tentang bagaimana seseorang bisa mengakses kekuatan ini. Salah satu metode yang dijelaskan adalah penggunaan talismans, atau jimat-jimat khusus yang harus dibuat pada waktu yang tepat, di bawah pengaruh planet yang sesuai. Jika dilakukan dengan benar, jimat ini dikatakan mampu memberikan kekuatan luar biasa, dari meningkatkan kecerdasan, menarik kekayaan, hingga menciptakan ilusi yang bisa menipu musuh. Lebih dari itu, Picatrix juga membahas tentang bagaimana energi kosmik bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan politik, peperangan, maupun pencapaian spiritual. Tak heran jika kitab ini menjadi begitu berharga bagi para penguasa di masa lalu, yang percaya bahwa dengan memahami mekanisme semesta, mereka bisa mendapatkan kendali atas dunia. Namun, ajaran ini juga membawa risiko besar. Memanipulasi energi kosmik bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Beberapa bagian dalam Picatrix bahkan memperingatkan bahwa kesalahan kecil dalam melakukan ritual dapat berujung pada kehancuran, baik bagi sang praktisi
maupun bagi dunia di sekitarnya. Tidak semua orang bisa memahami dan menguasai ilmu ini. Dan bagi mereka yang mencoba tanpa kesiapan, harga yang harus dibayar bisa sangat mengerikan. Tidak seperti praktik sihir biasa yang mengandalkan mantra atau ritual sederhana, ilmu yang diajarkan dalam Picatrix bergantung pada pemahaman mendalam tentang pergerakan benda-benda langit. Setiap ritual, setiap jimat, dan setiap upaya untuk mempengaruhi realitas harus dilakukan pada waktu yang tepat. Saat bintang dan bulan berada dalam posisi yang selaras dengan tujuan si praktisi. Dalam kitab ini, posisi planet bukan hanya sekadar indikator keberuntungan, tetapi menjadi elemen aktif dalam ritual magis. Misalnya, jika seseorang ingin memperoleh kekuasaan dan pengaruh, ritual harus dilakukan saat matahari berada dalam posisi tertentu, melambangkan otoritas dan dominasi. Jika ingin meningkatkan kebijaksanaan, maka energi Jupiter harus dimanfaatkan. Bahkan pemilihan hari dan jam pun harus disesuaikan dengan siklus kosmik, karena setiap saat memiliki vibrasi unik yang bisa memperkuat atau melemahkan efek ritual. Prinsip ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Hermetisisme dan Neoplatonisme, dua aliran filsafat kuno yang percaya bahwa alam semesta adalah refleksi dari prinsip-prinsip ilahi. Hermetisisme yang berasal dari ajaran Hermes Trismegistus mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai pemahaman tentang alam semesta melalui simbolisme dan hubungan antara makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos, manusia. Neoplatonisme yang berakar pada ajaran Plato menekankan bahwa realitas fisik hanyalah bayangan dari dunia spiritual yang lebih tinggi, dan bahwa melalui pengetahuan yang benar, manusia bisa mengakses kekuatan dari dunia yang lebih tinggi tersebut. Picatrix menyerap konsep-konsep ini dan menggunakannya dalam praktik magisnya. Setiap simbol, mantra, dan bahan yang digunakan dalam ritual memiliki makna tersembunyi yang terkait dengan energi kosmik tertentu. Tidak ada satupun elemen yang bersifat kebetulan. Semuanya harus dipilih dengan cermat agar selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Bahkan, dalam beberapa bagian kitab ini disebutkan bahwa keberhasilan suatu ritual tidak hanya bergantung pada teknik yang digunakan, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kesiapan spiritual sang praktisi. Mereka yang tidak cukup memahami hubungan antara simbol, planet, dan kekuatan metafisik mungkin akan gagal atau lebih buruk lagi, terkena dampak buruk dari kekuatan yang mereka coba kendalikan. Dengan semua kompleksitas ini, Picatrix bukanlah kitab yang bisa dipahami dalam sekali baca. Ia bukan sekadar panduan sihir, tetapi juga sebuah peta menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia, kosmos, dan energi gaib yang mengalir di antara keduanya. Namun, semakin dalam seseorang menyelami ilmu ini, semakin besar pula risikonya. Jika ada satu hal yang membuat Picatrix begitu ditakuti dan dikutuk oleh banyak kalangan, itu adalah isi ritual-ritualnya yang dianggap ekstrim dan tidak berperikemanusiaan. Tidak hanya sekadar membaca mantra atau memanfaatkan astrologi, kitab ini juga merinci penggunaan ramuan magis yang dalam banyak kasus melibatkan bahan-bahan yang menjijikan, bahkan tabu. Dalam beberapa bagian Picatrix, disebutkan bahwa untuk mencapai hasil tertentu, seseorang harus menggunakan darah, organ hewan tertentu, dan bahan-bahan yang kini dianggap tidak etis atau ilegal. Beberapa ritual bahkan mengharuskan penggunaan bagian tubuh manusia, meskipun tidak jelas apakah ini harus dilakukan secara harfiah atau sekadar metafora yang mewakili aspek-aspek tertentu dari kehidupan dan energi manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, kitab ini juga diduga mengajarkan teknik pemanggilan roh dan pengendalian pikiran. Sejumlah teks di dalamnya menyebutkan cara memanggil entitas dari dimensi lain, baik untuk mendapatkan wawasan mistik, meminta perlindungan,
atau bahkan menjadikan mereka sebagai pelayan bagi sang praktisi. Beberapa ritual juga berbicara tentang cara menanamkan sugesti ke dalam pikiran orang lain, menciptakan pengaruh yang bisa membuat mereka tunduk tanpa sadar. Namun, disinilah pertanyaan besarnya. Apakah semua ini benar-benar bisa dilakukan atau hanya sekadar alegori untuk sesuatu yang lebih filosofis? Apakah ramuan-ramuan ini benar-benar memiliki efek supranatural atau hanya merupakan bentuk alkimia yang bertujuan untuk mengubah kesadaran seseorang? Apakah ritual pemanggilan roh dalam Picatrix benar-benar membuka portal menuju dunia lain atau hanya simbolisasi dari proses meditasi dan koneksi dengan alam bawah sadar? Para sarjana yang mempelajari Picatrix terbagi dalam dua kubu. Ada yang percaya bahwa kitab ini memang merupakan panduan praktik magis yang dapat dilakukan secara nyata. Sementara yang lain menganggapnya sebagai teks filsafat yang menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan konsep-konsep psikologis dan spiritual. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal yang tidak bisa disangkal. Ajaran-ajaran dalam kitab ini telah memicu rasa ingin tahu, ketakutan, dan kontroversi selama berabad-abad. Meskipun Picatrix sering dikutuk sebagai kitab sihir berbahaya, sejarah menunjukkan bahwa bukan hanya para okultis dan penyihir yang tertarik pada ajarannya. Sejumlah ilmuwan, filsuf, dan alkemis terkenal pada masa Renaissance diduga pernah membaca atau bahkan terinspirasi oleh kitab ini. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan Picatrix adalah Marsilio Ficino, seorang filsuf neoplatonis dan penerjemah teks-teks hermetik. Ficino dikenal sebagai orang yang membawa kembali pemikiran magis ke dalam dunia intelektual Eropa dengan menekankan hubungan antara musik, astrologi, dan energi kosmik, konsep yang sejalan dengan ajaran dalam Picatrix. Ia bahkan menulis bahwa suara, warna, dan aroma tertentu dapat digunakan untuk menarik pengaruh planet-planet tertentu, sebuah ide yang mirip dengan prinsip-prinsip dalam kitab ini. Nama lain yang mencurigakan adalah Johannes Kepler, salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah astronomi. Kepler dikenal karena hukum-hukum pergerakan planetnya yang revolusioner, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa ia juga memiliki minat dalam astrologi dan filsafat mistik. Ia menulis tentang bagaimana pengaruh planet dapat berhubungan dengan peristiwa di bumi. Dan meskipun ia mencoba menjauhkan diri dari dunia sihir, beberapa konsep dalam Picatrix memiliki kemiripan dengan pandangan kosmologinya. Tak hanya ilmuwan dan filsuf, alkemis legendaris seperti Paracelsus juga disebut-sebut memiliki akses ke Picatrix. Sebagai sosok yang menjembatani ilmu kedokteran, kimia, dan alkimia, Paracelsus percaya bahwa manusia dapat mengendalikan kesehatannya sendiri dengan memahami hubungan antara tubuh, alam, dan energi yang lebih besar. Beberapa teks menyebutkan bahwa ia tertarik pada praktik yang berkaitan dengan penciptaan jimat dan ramuan yang mirip dengan yang diajarkan dalam kitab ini. Namun, seiring meningkatnya popularitas kitab ini, gereja dan otoritas Kristen pun turun tangan. Paus dan para pemimpin gereja mengutuk Picatrix sebagai teks berbahaya, menuduhnya sebagai alat iblis yang dapat menggoda manusia untuk menentang Tuhan. Kitab ini masuk dalam daftar larangan, dan siapapun yang tertangkap memilikinya bisa dianggap sebagai penyihir atau pengikut aliran sesat. Anehnya, meskipun gereja secara terbuka mengecam Picatrix, beberapa bangsawan Eropa tampaknya tidak segan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Dalam sejarah, ada banyak penguasa yang tertarik pada ilmu astrologi dan okultisme sebagai cara untuk memperkuat kekuasaan mereka. Raja Alfonso X dari Kastilia, yang memerintahkan penerjemahan kitab ini ke dalam bahasa Latin, adalah contoh yang paling jelas. Tapi, apakah ada raja atau pemimpin lain yang diam-diam menggunakan ajarannya?
Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa beberapa keluarga kerajaan di Eropa, bahkan hingga era modern, masih menyimpan Picatrix sebagai bagian dari koleksi rahasia mereka. Apakah ini hanya mitos, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Sejarah penuh dengan kisah penguasa yang menggunakan astrologi dan sihir untuk memperkuat kekuasaannya. Jika Picatrix memang menyimpan kunci untuk memahami dan memanipulasi realitas, maka tidak heran jika beberapa orang yang berkuasa ingin menjaganya tetap tersembunyi dari publik. Seiring berjalannya waktu, Picatrix terus memicu perdebatan dan spekulasi. Beberapa orang percaya bahwa kitab ini hanyalah peninggalan kuno yang tidak lebih dari sekadar teks akademik yang menjelaskan pemikiran astrologi dan filsafat mistik pada zamannya. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kitab ini menyimpan rahasia yang jauh lebih berbahaya. Sebuah ilmu yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa membawa kehancuran. Meskipun Picatrix dilarang dan dikutuk oleh gereja, kitab ini tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa salinan kuno masih bertahan hingga hari ini, tersembunyi di koleksi rahasia dan perpustakaan eksklusif. Salah satu tempat yang diduga menyimpan salinan asli Picatrix adalah Perpustakaan Vatikan, yang terkenal dengan arsip rahasianya yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang terpilih. Selain itu, beberapa koleksi pribadi yang dimiliki oleh keluarga bangsawan Eropa dan institusi akademik tertentu juga dikatakan memiliki manuskrip ini. Tidak sedikit sejarawan dan peneliti okultisme yang berusaha mendapatkan akses ke salinan-salinan tersebut, namun tidak semua berhasil. Beberapa laporan menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba terlalu jauh untuk menggali rahasia kitab ini seringkali menghadapi rintangan yang tidak terduga, mulai dari hambatan administratif hingga kejadian misterius yang sulit dijelaskan. Pertanyaan terbesar yang mengelilingi Picatrix adalah, apakah kitab ini benar-benar memiliki kekuatan yang bisa digunakan di dunia nyata? Atau semua ini hanya mitos belaka? Banyak yang percaya bahwa ajaran dalam Picatrix hanyalah simbolisme dan filsafat yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun, ada pula yang meyakini bahwa beberapa bagian dari kitab ini mengandung teknik yang sangat spesifik dan bisa dipraktikkan untuk memperoleh pengaruh besar atas realitas. Dalam sejarah, ada laporan tentang individu yang mengklaim berhasil menggunakan prinsip-prinsip Picatrix untuk melakukan eksperimen spiritual yang berbahaya. Beberapa di antaranya berakhir dengan kegagalan fatal. Salah satu teori yang paling kontroversial menyebutkan bahwa beberapa organisasi rahasia masih menggunakan ajaran dalam Picatrix untuk tujuan yang tidak diketahui. Mulai dari eksperimen metafisik, manipulasi energi kosmik, hingga usaha untuk menciptakan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh sains modern. Apakah ini hanya sekadar teori konspirasi atau ada kebenaran yang sengaja disembunyikan? Jika kitab ini benar-benar memiliki kekuatan seperti yang diklaim, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang benar-benar menguasainya saat ini dan apa yang mereka lakukan dengan ilmu itu? Sejak pertama kali muncul di dunia Islam hingga menyebar ke Eropa, Picatrix telah menjadi sumber rasa ingin tahu, ketakutan, dan kontroversi. Beberapa orang melihatnya sebagai kitab sihir berbahaya yang harus dihindari, sementara yang lain menganggapnya sebagai warisan intelektual yang penuh dengan wawasan tentang astrologi, filsafat, dan hubungan manusia dengan kosmos. Jadi, apakah Picatrix benar-benar memiliki kekuatan mistis atau hanyalah ilmu kuno yang disalahpahami? Jika kita melihatnya dari sudut pandang sejarah, kitab ini adalah refleksi dari upaya manusia di masa lalu untuk memahami alam semesta dan memanfaatkan energi kosmik dalam kehidupan mereka. Apa yang dulu dianggap sebagai sihir mungkin sebenarnya hanyalah bentuk awal
dari ilmu pengetahuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia modern. Lalu, apakah kita harus takut pada kitab ini, atau justru mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah pengetahuan manusia? Jawabannya bergantung pada perspektif kita. Bagi mereka yang percaya pada dunia mistis, Picatrix mungkin masih menyimpan rahasia yang berbahaya. Namun, bagi para peneliti sejarah dan filsafat, kitab ini adalah jendela menuju pemikiran kuno yang menghubungkan berbagai budaya dan tradisi esoterik. Yang pasti, Picatrix tetap menjadi salah satu kitab paling misterius yang pernah ditulis. Entah itu sekadar legenda atau benar-benar mengandung ilmu yang luar biasa, kitab ini mengingatkan kita bahwa batas antara sains, filsafat, dan spiritualitas selalu kabur. Dan terkadang, sesuatu yang dulu dianggap sihir mungkin hanyalah ilmu yang menunggu untuk ditemukan kembali. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.